Satu hari menjelang syukuran 7 bulanan, suamiku pamit bekerja ke luar kota demi biaya persalinan, namun sebuah notifikasi hotel mengungkap bahwa ia justru sedang check-in bersama mantannya di kota yang sama. Di balik hijab dan perutku yang kian membesar, aku harus memilih, tetap diam demi janin di rahimku, atau membongkar pengkhianatannya tepat di depan keluarga besar saat acara berlangsung besok pagi. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Cahaya matahari pagi menyusup malu-malu melalui celah gorden kamar kami, menyinari perutku yang kini sudah membuncit besar di usia kehamilan 7 bulan. Aku berdiri di depan cermin besar, mengusap lembut permukaan daster sutra yang membalut tubuhku, merasakan tendangan kecil dari dalam rahim yang seolah ikut bersemangat menyambut acara syukuran besok. Hari ini adalah H1 menuju acara doa 7 bulanan, atau mitoni kecil-kecilan yang sudah kami rencanakan jauh-jauh hari dengan penuh sukacita. Aku tersenyum menatap pantulan diriku. Meski wajahku terlihat sedikit lebih bulat, namun aura kebahagiaan seorang calon ibu tak mampu menyembunyikan binar di mataku saat membayangkan keluarga besar akan berkumpul mendoakan si kecil. Adrian, suamiku, berjalan mendekat dari arah kamar mandi dengan handuk yang masih tersampir di bahunya, menampakkan wajah tampannya yang selalu berhasil membuat jantungku berdesir. Ia melingkarkan lengannya di pinggangku dari belakang, menumpukan dagunya di pundakku sambil ikut menatap perutku melalui cermin dengan tatapan yang begitu hangat. Anak papa sepertinya sudah tidak sabar ingin bertemu semua orang ya sayang. Bisiknya lembut tepat di telingaku, membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, karena memiliki suami sesempurna dia. Di saat-saat seperti ini, aku merasa semua beban kehamilan yang melelahkan hilang seketika, digantikan oleh rasa aman yang luar biasa dalam pelukannya. Kami menghabiskan beberapa menit dalam keheningan yang nyaman, hanya ada suara napas kami yang beradu dan sesekali tawa kecil saat janin di dalam perutku bergerak lebih aktif dari biasanya. Adrian selalu tahu cara menenangkanku. Ia adalah sosok pria yang tidak pernah absen memberikan perhatian, mulai dari memijat kakiku yang bengkak hingga memastikan asupan giziku selalu terpenuhi setiap harinya. Bagiku, dia bukan hanya sekadar suami, melainkan pilar utama yang menopang seluruh harapanku tentang sebuah keluarga kecil yang harmonis dan penuh cinta. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benakku bahwa kebahagiaan yang sedang kupupuk ini sedang berdiri di atas retakan yang sangat rapuh. Namun, momen manis itu tiba-tiba terputus saat ponsel Adrian yang tergeletak di atas nakas bergetar cukup lama, menandakan sebuah panggilan masuk yang mendesak. Adrian melepaskan pelukannya dariku dengan sedikit terburu-buru, wajahnya yang tadi ceria seketika berubah menjadi serius dan sedikit tegang saat melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Ia menjauh sedikit ke arah balkon, berbicara dengan nada suara yang rendah namun terdengar sangat formal, seolah-olah sedang berbicara dengan atasan atau rekan bisnis penting. Aku hanya memperhatikan punggungnya dari kejauhan, mencoba berpikiran positif bahwa itu mungkin hanya masalah kantor biasa yang harus segera ia selesaikan. Setelah mengakhiri panggilan itu, Adrian kembali masuk ke kamar dengan raut wajah yang penuh dengan rasa bersalah. Ia menggenggam kedua tanganku erat-erat seolah ingin meminta pengertian yang sangat besar. Sayang, maafkan aku. Tiba-tiba ada masalah besar di proyek luar kota yang harus aku tangani langsung hari ini, juga karena rekan timku mengalami kecelakaan, ucapnya dengan nada suara yang bergetar. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagiku, mengingat besok adalah hari penting kami, hari di mana ia berjanji akan berdiri di sampingku untuk menyambut para tamu dan memohon doa bagi keselamatan anak kami. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna ucapannya sambil menahan rasa kecewa yang mulai merayap naik ke dadaku hingga terasa sesak.
Tapi Adrian, besok itu acara 7 bulanan kita, semua keluarga sudah dikabari dan dekorasi sedang dipasang di depan, jawabku dengan suara yang mulai serak karena menahan tangis. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari setitik kebohongan di sana, namun yang kulihat hanyalah tatapan penuh penyesalan yang begitu meyakinkan, membuatku merasa egois jika harus menahannya pergi bekerja. Ia meyakinkanku bahwa ia hanya akan pergi sebentar, menyelesaikan urusan teknis, dan berjanji akan segera pulang sebelum fajar menyingsing esok hari. Adrian kemudian mulai merapikan pakaiannya ke dalam koper kecil dengan gerakan yang sangat cekatan, sementara aku hanya bisa duduk di tepi ranjang sambil memperhatikannya dengan perasaan yang campur aduk. Ia berkali-kali meyakinkanku bahwa ini semua ia lakukan demi biaya persalinan nanti yang tidak sedikit, demi masa depan aku dan calon bayi kami yang sangat ia cintai. Percayalah padaku, Nadhira. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu di saat penting seperti ini jika bukan karena keadaan yang sangat mendesak, ujarnya sambil mencium keningku dengan durasi yang lebih lama dari biasanya. Aku mencoba tersenyum meskipun hatiku terasa berat, memberikan restu pada suamiku untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Di lantai bawah, suara bising dari para pekerja yang memasang tenda dan dekorasi mulai terdengar, beradu dengan suara ibu mertuaku yang sibuk memberikan instruksi di sana-sini. Adrian turun dengan kopernya, berpamitan pada ibunya dengan alasan yang sama, yang tentu saja langsung disetujui oleh ibu mertuaku, karena ia selalu bangga pada etos kerja putranya. Aku mengantar Adrian sampai ke depan pintu rumah, melihatnya masuk ke dalam mobil dengan perasaan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tertinggal namun aku tidak tahu apa itu. Mobilnya perlahan menjauh dari halaman rumah, menyisakan kepulan debu dan rasa hampa yang tiba-tiba menyergap hatiku di tengah keramaian persiapan acara. Aku kembali ke dalam rumah dengan langkah yang terasa sangat berat, mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai membisik di telingaku tanpa sebab yang jelas. Ibu mertuaku langsung menghampiriku, mengelus pundakku dan memintaku untuk beristirahat agar tidak terlalu lelah menghadapi acara besok, namun pikiranku tetap tertuju pada Adrian. Aku mencoba menyibukkan diri dengan membantu mengecek daftar catering dan bingkisan untuk para tamu, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semua akan baik-baik saja dan suamiku akan kembali tepat waktu. Namun, setiap kali aku melihat kursi kosong yang seharusnya diduduki Adrian, dadaku terasa nyeri seolah sedang diberi peringatan oleh semesta tentang sesuatu yang buruk. Malam mulai merayap turun, menyelimuti rumah kami yang sudah cantik dengan hiasan bunga melati dan kain-kain dekoratif yang mewah. Aku berbaring di tempat tidur yang terasa sangat luas tanpa kehadiran Adrian di sampingku, tanganku terus mengusap perutku sambil membisikkan doa agar suamiku selamat di perjalanan. Di tengah keheningan malam, aku mengambil ponselku untuk sekadar mengirimkan pesan singkat berisi ucapan hati-hati pada Adrian, namun mataku justru tertuju pada sebuah notifikasi aneh yang masuk ke barisan pesan pribadiku. Sebuah pesan dari aplikasi pemesanan hotel yang menanyakan tingkat kepuasan layanan atas check-in yang baru saja dilakukan beberapa jam yang lalu di sebuah hotel yang lokasinya masih di dalam kota ini. Jantungku seakan berhenti berdetak saat membaca deretan huruf yang terpampang jelas di layar ponselku, sebuah pesan konfirmasi yang tidak seharusnya ada di sana. Aku mengerjapkan mata berkali-kali, berharap bahwa ini hanyalah ilusi akibat kelelahan fisik atau sekadar kesalahan sistem dari aplikasi yang jarang kugunakan itu. Namun, nama hotelnya tertulis dengan sangat jelas, sebuah hotel butik mewah yang jaraknya bahkan tidak sampai 30 menit berkendara dari rumah kami, bukan di luar kota seperti yang dikatakan Adrian. Tanganku mulai gemetar hebat, dan ponsel yang kugenggam terasa sangat dingin, sedingin aliran darah yang seolah membeku di sekujur tubuhku saat ini. Aku mencoba mengatur napas,
meyakinkan logika bahwa mungkin saja Adrian salah memesan tempat untuk rekan bisnisnya menggunakan akun pribadinya, sebuah pikiran naif yang kupaksakan agar hatiku tidak hancur seketika. Namun, logikaku yang lain berteriak bahwa Adrian adalah orang yang sangat teliti, terutama jika menyangkut detail administrasi dan keuangan kantor. Aku membuka detail pesanan itu dengan jari yang masih bergetar, mencari tahu kapan waktu masuknya, dan air mataku nyaris tumpah saat melihat bahwa jam check-in tersebut hanya berselisih 1 jam setelah ia berpamitan padaku sore tadi. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku sedang dalam perjalanan menuju bandara atau luar kota justru terdaftar masuk ke sebuah kamar hotel di jantung kota ini? Di luar kamar, suara riuh persiapan acara 7 bulanan masih terdengar samar, kontras dengan kesunyian yang mencekam di dalam dadaku yang kian sesak. Aku mendengar suara ibu mertuaku tertawa kecil saat berbicara dengan bibi tentang menu tumpeng esok hari, sebuah kebahagiaan yang kini terasa sangat menyakitkan untuk didengar. Aku ingin segera berlari keluar, meneriakkan kecurigaanku, namun aku teringat pada janin di rahimku yang mulai menendang dengan sangat kuat, seolah merasakan kegelisahan yang amat sangat dari ibunya. Aku terpaksa menelan ludah yang terasa pahit, mencoba meredam gejolak amarah yang mulai membakar akal sehatku di tengah suasana rumah yang penuh doa. Aku memberanikan diri untuk menelepon nomor Adrian, berharap dia akan mengangkatnya dan memberikan penjelasan yang masuk akal, apapun itu asalkan bukan pengkhianatan. Namun, panggilanku dialihkan ke kotak suara berkali-kali, menandakan bahwa ponselnya sengaja dimatikan atau berada di luar jangkauan sinyal yang sengaja ia ciptakan sebagai alibi perjalanan udara. Rasa sesak di dadaku kian menjadi-jadi, membuat hijab yang kupakai terasa mencekik leherku, hingga aku harus melonggarkannya agar bisa bernapas lebih lega. Setiap nada sambung yang terputus seolah-olah adalah hantaman godam yang menghancurkan satu persatu kepingan kepercayaan yang telah kubangun selama 3 tahun pernikahan kami. Sambil duduk bersandar di kepala ranjang, aku mulai mengingat kembali gelagat Adrian selama beberapa minggu terakhir yang mungkin luput dari perhatianku karena aku terlalu fokus pada kehamilan. Aku teringat bagaimana ia seringkali menjauh saat menerima pesan singkat, atau bagaimana ia tiba-tiba mengganti kata sandi ponselnya dengan alasan keamanan data kantor yang baru. Semua kepingan kecil itu kini mulai menyatu membentuk sebuah gambaran yang mengerikan, sebuah pola kebohongan yang rapi yang selama ini ditutupinya dengan kemesraan palsu dan perhatian yang berlebihan. Hatiku merintih, bertanya-tanya pada Tuhan, dosa apa yang kulakukan hingga aku harus menghadapi ujian seberat ini di saat aku sedang berada di titik paling rapuh secara fisik dan mental. Aku mencoba mencari kontak kantornya, namun aku menyadari bahwa aku tidak memiliki nomor pribadi atasan atau rekan tim yang ia sebutkan mengalami kecelakaan sore tadi. Segalanya terasa begitu tertutup dan terencana, seolah Adrian sudah menyiapkan skenario ini dengan sangat matang agar aku tidak bisa melacak keberadaannya dengan mudah. Rasa curiga ini perlahan berubah menjadi kebencian yang dingin, sebuah perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya kepada pria yang kupanggil suami itu. Aku menatap perutku yang membuncit, meratapi nasib anakku yang bahkan belum lahir namun sudah harus menjadi saksi bisu dari keretakan rumah tangga orang tuanya karena nafsu sesaat sang ayah. Aku tidak bisa hanya diam dan menangis sepanjang malam, karena esok pagi aku harus tampil cantik dan bahagia di hadapan puluhan tamu undangan yang akan mendoakan keselamatan kami. Dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki, aku mulai mengemas tas kecil secara diam-diam, memasukkan kunci cadangan mobil dan beberapa lembar uang tunai yang kusimpan di laci meja rias. Aku harus memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di hotel itu, meski risikonya adalah kehancuran total bagi perasaanku yang sudah compang-camping.
Aku tidak ingin menjadi istri bodoh yang merayakan 7 bulanan dengan penuh kepalsuan, sementara suaminya sedang tertawa di atas penderitaanku. Aku berdiri dan berjalan menuju cermin, menatap bayanganku yang terlihat begitu menyedihkan dengan mata sembab dan wajah yang pucat pasi di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Aku merapikan hijabku, memastikan penampilanku tidak akan memancing kecurigaan ibu mertuaku jika aku memutuskan untuk keluar rumah dengan alasan mencari udara segar atau membeli sesuatu yang mendesak. Gamis premium yang kupakai kini terasa seperti beban yang sangat berat, mengingatkanku bahwa semua kemewahan ini mungkin saja adalah cara Adrian untuk menebus rasa bersalahnya atas apa yang ia lakukan di belakangku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang masih tersisa di sudut hatiku yang paling gelap. Ketika aku membuka pintu kamar perlahan, aku melihat ibu mertuaku masih duduk di ruang tamu bersama beberapa kerabat, sedang merangkai bunga melati untuk upacara siraman besok. Aku memaksakan sebuah senyuman tipis saat ia menoleh padaku dengan tatapan penuh kasih, bertanya apakah aku membutuhkan sesuatu sebelum aku tidur. Aku hanya ingin keluar sebentar mencari martabak yang biasa Adrian belikan, Bu. Tiba-tiba aku sangat ingin memakannya. Ucapku berbohong, sebuah kebohongan pertama yang kulakukan demi menutupi luka yang lebih besar. Beliau mengangguk setuju, bahkan memujiku karena nafsu makanku yang baik, tanpa menyadari bahwa menantunya ini sedang berjalan menuju medan perang yang mematikan. Aku melangkah keluar rumah dengan langkah yang gemetar, melewati tenda-tenda yang sudah terpasang megah dan deretan kursi yang tertata rapi untuk acara besok. Dinginnya angin malam menusuk kulitku, namun tidak sedingin hatiku yang kini sedang menuju alamat hotel yang tertera di pesan singkat itu. Sambil memegang kemudi mobil dengan tangan yang masih basah oleh keringat dingin, aku berjanji pada diriku sendiri dan pada janin yang kukandung, bahwa apapun yang kutemukan di sana nanti, aku tidak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak lebih jauh lagi. Malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupku, sebuah perjalanan singkat namun akan mengubah seluruh sisa usiaku selamanya. Mobil melaju perlahan membelah jalanan kota yang mulai lengang, namun pikiranku justru berlari kencang melebihi kecepatan kendaraan manapun di dunia ini. Setiap lampu merah yang kuhentikan terasa seperti keabadian, memberikan ruang bagi kepalaku untuk memutar ulang memori kebersamaan kami yang kini terasa seperti potongan film horor. Aku mencengkeram kemudi hingga buku-buku jariku memutih, mencoba menahan rasa mual yang bukan berasal dari kehamilanku, melainkan dari rasa jijik yang membuncah setiap kali mengingat wajah Adrian yang begitu tenang saat berpamitan tadi. Bagaimana bisa seorang manusia memiliki dua wajah yang begitu berbeda, satu wajah sebagai malaikat pelindung keluarga, dan wajah lainnya sebagai pengkhianat yang keji? Sesampainya di area parkir hotel yang dimaksud, aku tidak langsung turun, melainkan duduk terdiam sambil menatap bangunan megah di depanku dengan tatapan kosong. Hotel butik ini memang terkenal karena privasinya yang tinggi dan desainnya yang romantis, tempat yang sangat sempurna untuk sebuah perselingkuhan yang tak ingin terendus. Aku kembali membuka ponsel, memeriksa pesan konfirmasi itu sekali lagi, memastikan nomor kamar yang dipesan atas nama suamiku adalah kamar kelas eksekutif suite. Di sana tertera bahwa pesanan dilakukan sejak 3 hari yang lalu, artinya Adrian sudah merencanakan pengkhianatan ini jauh-jauh hari, bahkan saat kami sedang sibuk memilih warna dekorasi untuk acara 7 bulanan kami. Dengan langkah yang dipaksakan tegak, aku turun dari mobil dan merapikan gamis serta hijabku, mencoba menutupi kegetiran di balik penampilan yang tetap terlihat elegan dan berkelas. Aku berjalan memasuki lobi yang beraroma terapi lavender, aroma yang biasanya menenangkan namun kini justru membuatku merasa tercekik. Mataku menyapu setiap sudut lobi yang mewah, mencari sosok pria yang sangat kukenal, namun yang kutemukan hanyalah beberapa pasangan yang sedang tertawa bahagia.
Aku merasa seperti orang asing di tempat ini, seorang wanita hamil yang membawa luka besar di balik perutnya yang kian membesar, berjalan sendirian menuju kebenaran yang pahit. Aku menghampiri meja resepsionis dengan senyum yang dipaksakan seprofesional mungkin, mencoba mengontrol suaraku agar tidak terdengar bergetar sedikit pun. Selamat malam, suami saya baru saja check-in di sini, namun ia meninggalkan ponselnya di rumah dan saya harus mengantarkannya karena ada urusan kantor yang sangat mendesak. Ucapku berbohong sambil menunjukkan kartu identitas dan kartu keluarga digital di ponselku. Sang resepsionis menatapku dengan tatapan iba saat melihat perutku. Ia kemudian melakukan pengecekan cepat di komputer depannya dengan gerakan yang sangat lambat bagi perasaanku yang sedang diburu waktu. Detak jantungku terasa begitu keras hingga aku takut orang di sekitarku bisa mendengarnya dengan jelas. Benar, Ibu Nadhira, Bapak Adrian sudah berada di kamar 402 sejak pukul 7 malam tadi. Jawabnya dengan nada sopan yang menusuk telingaku. Ia juga menambahkan informasi yang membuat duniaku benar-benar runtuh, bahwa suamiku tidak datang sendirian, melainkan didampingi oleh seorang wanita yang ia perkenalkan sebagai istrinya. Rasanya ada sebuah palu besar yang menghantam dadaku berkali-kali, hingga aku sulit untuk sekadar menarik oksigen ke dalam paru-paruku. Istrinya? Ulangku dengan nada suara yang nyaris hilang, namun segera kupulihkan agar tidak mengundang kecurigaan lebih lanjut dari staf hotel tersebut. Aku menolak tawaran resepsionis untuk diantar ke kamar, mengatakan bahwa aku ingin memberikan kejutan pada suamiku, sebuah kejutan yang memang akan kuberikan namun bukan dalam bentuk kebahagiaan. Aku melangkah menuju lift dengan kaki yang terasa berat seperti terikat bongkahan beton. Setiap langkahnya menyisakan rasa perih yang tak terperikan di dalam hatiku. Di dalam lift yang berdinding cermin, aku kembali menatap diriku, seorang istri yang selama ini merasa sangat dicintai namun ternyata hanya menjadi penonton dalam sandiwara besar yang diciptakan suaminya sendiri. Aku menyentuh perutku, membisikkan kata maaf kepada janin di dalamnya karena ibunya harus membawa dia ke dalam situasi yang sangat kotor ini. Pintu lift terbuka di lantai 4, lorong hotel yang sunyi dengan karpet tebal yang meredam suara langkah kakiku justru menambah kesan mencekam dalam perjalananku. Aku berjalan melewati satu persatu pintu kamar, menghitung angka hingga akhirnya aku berdiri tepat di depan pintu nomor 402, pintu yang menjadi pembatas antara ketidaktahuanku dan kenyataan yang akan menghancurkan hidupku selamanya. Aku berdiri mematung selama beberapa menit, tangan kananku terangkat ingin mengetuk namun ragu, sementara tangan kiriku masih mendekap erat perutku yang mulai terasa kencang akibat stres. Aku bisa mendengar suara tawa samar dari dalam kamar, suara tawa Adrian yang sangat kukenal, suara yang biasanya menjadi musik favoritku. Rasa penasaran dan amarah akhirnya mengalahkan rasa takutku. Aku memutuskan untuk tidak mengetuk pintu itu sekarang, karena aku tahu Adrian pasti akan membuat 1001 alasan untuk mengusirku dari sana. Aku berjalan menjauh sedikit, bersembunyi di balik sebuah pilar dekoratif yang tak jauh dari pintu kamarnya, memutuskan untuk menunggu hingga salah satu dari mereka keluar. Aku mengeluarkan ponselku, mengatur mode kamera ke perekaman video, bersiap untuk menangkap bukti fisik yang tidak akan bisa ia bantah dengan ribuan kata maaf sekalipun. Di sini, di lorong hotel yang dingin, aku memulai peran baruku sebagai seorang istri yang bukan lagi pengikut setia, melainkan seorang pengamat yang dingin. Selama menunggu, aku iseng membuka akun media sosial lama milik Adrian yang sudah lama tidak aktif, mencari tahu tentang sosok wanita yang mungkin bersamanya di dalam sana. Tak butuh waktu lama, algoritma media sosial seolah bekerja sama denganku, menunjukkan sebuah unggahan terbaru dari seorang wanita dengan akun yang diprivasi namun profil fotonya sangat jelas.
Wanita itu mengenakan gaun hitam ketat, berdiri di sebuah balkon hotel yang sangat mirip dengan balkon hotel ini, dengan keterangan foto, menghabiskan waktu dengan cinta lamaku yang kembali. Mataku memanas, wanita itu adalah Maya, mantan kekasih Adrian yang dulu katanya sudah ia lupakan sepenuhnya demi memulai hidup baru bersamaku. Jejak digital tidak pernah berbohong. Dan kini aku sadar bahwa aku hanyalah sebuah tempat singgah bagi Adrian ketika ia membutuhkan kehidupan yang stabil, sementara hatinya masih tertinggal pada masa lalunya yang liar. Aku merasa begitu bodoh karena selama ini memuja kesetiaannya, memuja setiap kata manis yang ia ucapkan sebelum tidur, yang ternyata hanya naskah yang ia baca untuk menenangkanku. Sambil terus memperhatikan pintu kamar 402, aku mulai menyusun rencana yang jauh lebih besar daripada sekadar adu mulut di lorong hotel ini. Jika Adrian ingin bermain sandiwara, maka aku akan menjadi sutradara untuk babak terakhirnya esok hari di acara 7 bulanan kami yang megah. Aku berdiri mematung di balik pilar besar, napas yang kuhirup terasa begitu berat dan berbau pengkhianatan. Lorong hotel yang sunyi ini menjadi saksi bisu betapa hancurnya harga diri seorang istri yang sedang mengandung, berdiri dalam gelap hanya untuk membuktikan bahwa suaminya adalah seorang pendusta ulung. Tanganku yang menggenggam ponsel terasa sangat dingin, sementara perutku terasa kencang seolah anakku pun ikut merasakan gejolak amarah yang sedang kutahan sekuat tenaga. Aku harus tetap tenang. Setidaknya sampai aku mendapatkan bukti nyata yang tidak bisa ia sangkal dengan alasan hanya rekan kerja atau masalah bisnis mendadak. Waktu seolah berjalan merangkak, setiap detik yang berlalu terasa seperti sayatan halus di hatiku yang kian menganga lebar. Pikiranku melayang pada persiapan di rumah, pada bunga melati yang sedang dirangkai ibu mertuaku, dan pada doa-doa yang sudah dipersiapkan untuk keselamatan janin ini. Betapa ironisnya, di saat orang-orang di rumah sedang sibuk menyiapkan keberkahan, sang calon ayah justru sedang sibuk menabur dosa di dalam kamar hotel ini. Aku merasa mual, bukan karena hormon kehamilan, melainkan karena rasa jijik yang luar biasa membayangkan apa yang sedang mereka lakukan di balik pintu kayu berwarna gelap itu. Tiba-tiba, suara klik dari kunci pintu yang terbuka memecah kesunyian lorong, membuatku refleks menarik tubuhku lebih dalam ke balik bayangan pilar. Pintu kamar 402 terbuka sedikit, dan dari sana muncul sosok Adrian yang masih mengenakan kemeja biru navy yang sama saat ia berpamitan padaku sore tadi. Ia tampak tertawa kecil sambil menoleh ke arah dalam kamar, memberikan sebuah ciuman jauh yang membuat perutku serasa diaduk-aduk dengan kasar. Wajahnya terlihat begitu rileks dan bahagia, sama sekali tidak menunjukkan raut kelelahan seorang pria yang mengaku sedang memikul beban pekerjaan berat demi biaya persalinan istrinya. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar menyusulnya, dan jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat sosok itu dengan mata kepala sendiri. Benar dugaanku, dia adalah Maya. Wanita dari masa lalu Adrian yang penampilannya sangat kontras denganku yang berhijab dan menutup aurat. Maya mengenakan dress pendek ketat yang menunjukkan lekuk tubuhnya dengan jelas, rambutnya yang panjang tergerai acak, dan senyumnya terlihat penuh kemenangan saat tangannya bergelayut manja di lengan suamiku. Mereka tampak seperti pasangan suami istri baru yang sedang berbulan madu, tanpa beban, tanpa rasa bersalah, dan tanpa memikirkan wanita hamil yang mereka tinggalkan di rumah. Aku segera mengaktifkan kamera ponselku, merekam setiap inci kemesraan mereka yang terekam jelas dalam format definisi tinggi. Tanganku gemetar hebat saat lensa kameraku menangkap momen ketika Adrian mengelus pipi Maya dengan lembut, sebuah sentuhan yang biasanya ia berikan padaku untuk menenangkanku saat aku merasa pegal karena kehamilan. Rekaman itu adalah belati yang siap kutancapkan pada kebohongannya esok hari, sebuah bukti tak terbantah yang akan meruntuhkan citra suami idaman, yang selama ini ia bangun dengan penuh kepalsuan di depan keluarga besar kami.
Mereka berjalan menuju lift sambil terus bercanda, sementara aku tetap bersembunyi dengan napas yang tertahan di balik masker yang kupakai. Aku ingin sekali berlari keluar, menjambak rambut wanita itu, dan menampar wajah Adrian sekuat tenaga di depan umum, namun akal sehatku melarangnya. Jika aku melabrak mereka sekarang, Adrian pasti akan menemukan cara untuk memutarbalikkan fakta atau membujukku pulang agar masalah ini terkubur sebelum acara besok. Tidak, aku tidak akan membiarkannya lolos semudah itu. Dia harus hancur dengan cara yang paling memalukan di depan orang-orang yang paling ia hormati. Setelah lift tertutup dan membawa mereka ke lantai bawah, aku luruh ke lantai karpet yang tebal. Air mataku tumpah tanpa suara. Rasanya seluruh tulangku mendadak lumpuh, dan aku merasa sangat kecil serta tidak berdaya di tengah kemewahan hotel ini. Aku menangis untuk anakku yang malang, untuk diriku yang terlalu percaya pada janji-janji manis, dan untuk segala waktu yang kusembahkan demi melayani pria yang ternyata tidak pernah benar-benar mencintaiku. Dalam isak tangisku, aku bersumpah bahwa ini adalah tetesan air mata terakhir yang kukeluarkan karena kesedihannya, karena mulai detik ini, hanya ada api kemarahan yang akan membimbingku. Aku bangkit berdiri dengan susah payah, memegang perutku yang mulai terasa nyeri akibat kontraksi palsu yang dipicu oleh stres luar biasa ini. Aku harus segera pergi dari tempat terkutuk ini sebelum mereka kembali atau sebelum aku kehilangan kendali atas emosiku sendiri. Sambil berjalan menuju tangga darurat, karena aku tidak ingin berisiko bertemu mereka di lift, aku menghapus sisa-sisa air mata di wajahku dengan ujung hijab. Aku harus kembali menjadi Nadhira yang tegar. Istri yang lembut namun kini menyimpan rahasia paling mematikan yang pernah ada dalam sejarah keluarga kami. Di dalam mobil, aku duduk terdiam selama beberapa menit, menatap rekaman video di ponselku berulang-ulang hingga rasa sakitnya berubah menjadi mati rasa yang dingin. Aku mulai menyusun strategi, mengingat setiap detail acara 7 bulanan besok, mulai dari sesi doa hingga sesi sambutan keluarga. Aku akan membiarkan Adrian pulang besok pagi dengan wajah lelah yang dikarangnya. Aku akan membiarkannya mencium keningku lagi seolah tidak terjadi apa-apa, dan aku akan membiarkannya berdiri di podium sebagai calon ayah yang membanggakan. Namun, saat layar proyektor yang biasanya menampilkan foto-foto USG bayi kami dinyalakan, itulah saatnya aku memberikan tontonan yang sesungguhnya. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju kembali ke rumah, melewati jalanan yang sama namun dengan kondisi jiwa yang sudah sepenuhnya berbeda. Aku bukan lagi istri yang lemah dan naif yang hanya bisa menunggu suaminya pulang dengan penuh kecemasan. Aku adalah seorang ibu yang sedang melindungi masa depan anaknya dari pria yang tidak layak disebut ayah, dan aku adalah seorang wanita yang akan menuntut keadilan atas pengkhianatan ini. Malam ini, di bawah langit kota yang kelabu, aku telah mati sebagai istri yang mencinta, dan lahir kembali sebagai wanita yang akan menghancurkan segalanya demi kebenaran. Perjalanan pulang terasa jauh lebih singkat karena fokusku kini telah beralih dari kesedihan menuju rencana yang dingin dan terukur. Aku memarkirkan mobil sedikit jauh dari pagar rumah, mengambil napas dalam-dalam, dan memastikan tidak ada sisa maskara yang luntur di bawah mataku sebelum melangkah masuk. Suasana rumah masih cukup sibuk. Aroma melati dan mawar mulai menyeruak, memenuhi ruang tamu yang kini sudah hampir selesai didekorasi dengan kain-kain putih dan nuansa pastel. Aku berjalan melewati para pekerja dengan kepala menunduk, mencoba menghindari percakapan apapun yang mungkin bisa meruntuhkan benteng pertahanan yang baru saja kubangun dengan sisa-sisa kekuatanku. Ibu mertuaku, yang sedang memeriksa susunan gelas di atas meja panjang, segera menghampiriku dengan raut wajah penuh kekhawatiran yang tampak tulus. "Nadhira, wajahmu pucat sekali, Nak. Apakah martabaknya tidak ketemu atau perutmu terasa tidak enak?"
Tanyanya sambil memegang pundakku dengan lembut, membuatku merasa mual karena harus membalas perhatiannya dengan kebohongan lain. Aku hanya menggeleng pelan, beralasan bahwa udara malam sedikit terlalu dingin dan aku hanya butuh istirahat agar besok pagi bisa tampil segar di hadapan para tamu. Beliau mengangguk mengerti dan memintaku segera naik ke kamar, bahkan sempat memuji Adrian yang menurutnya bekerja keras di luar kota demi kebahagiaanku. Di dalam kamar, aku segera mengunci pintu dan terduduk lemas di balik daun pintu, membiarkan tubuhku merosot hingga menyentuh lantai yang dingin. Aku mengeluarkan ponsel, memindahkan rekaman video tadi ke dalam folder tersembunyi dan mengunggahnya ke penyimpanan awan, agar tidak bisa dihapus jika sewaktu-waktu Adrian mencurigai sesuatu. Jari-jariku kemudian menari di atas layar, mencari tahu lebih banyak tentang Maya melalui akun media sosialnya yang mulai terbuka satu persatu lewat bantuan aplikasi pelacak pihak ketiga. Aku menemukan bahwa mereka tidak hanya bertemu malam ini, tapi sudah sering bertukar komentar mesra di unggahan lama yang sengaja disamarkan dengan bahasa isyarat yang hanya mereka berdua yang mengerti. Kenyataan bahwa Adrian telah membohongiku selama berbulan-bulan, bahkan sejak awal kehamilanku, terasa seperti racun yang menyebar cepat ke seluruh pembuluh darahku. Aku teringat setiap kali ia beralasan lembur atau pertemuan dengan klien di luar jam kantor, yang ternyata adalah waktu yang ia habiskan untuk memadu kasih dengan wanita itu. Setiap hadiah kecil yang ia bawa pulang sebagai permintaan maaf karena pulang terlambat, kini terasa seperti barang sampah yang sangat menjijikkan untuk dilihat. Aku menatap sudut kamar tempat tumpukan bingkisan souvenir untuk para tamu besok, merasa sangat ironis karena isinya adalah simbol syukur atas anugerah anak, padahal ayahnya sedang sibuk mengkhianati amanah tersebut. Sekitar pukul 1 dini hari, ponselku bergetar karena sebuah pesan masuk dari Adrian, sebuah pesan singkat yang berisi kata-kata manis yang memuakkan. Sayang, aku baru saja sampai di lokasi proyek setelah perjalanan yang melelahkan. Aku langsung tidur ya supaya besok bisa bangun pagi dan mengejar pesawat pertama untuk pulang ke pelukanmu dan jagoan kita. Tulisnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku tidak membalas pesan itu, hanya menatap layar ponsel dengan tatapan kosong, membayangkan betapa lihainya ia mengetik kebohongan itu sambil mungkin sedang bersandar di pundak Maya. Hatiku yang tadinya hancur kini telah membeku, menyisakan tekad yang bulat untuk tidak memberikan kesempatan kedua bagi pria ini. Aku memutuskan untuk tidak tidur, melainkan mulai menyusun materi yang akan kutampilkan di layar proyektor esok hari, sebuah kejutan yang akan mengubah jalannya sejarah keluarga besar kami. Aku membuka laptop, menyisipkan beberapa foto USG bayi kami yang terlihat lucu dan menggemaskan di bagian awal, sebagai umpan agar semua orang memberikan perhatian penuh pada layar. Namun, setelah slide ketiga, aku menyisipkan potongan video rekaman di hotel tadi, lengkap dengan tangkapan layar percakapan mesra mereka yang berhasil kubobol dari sinkronisasi akun laptop rumah kami. Tanganku tidak lagi gemetar. Setiap klik pada mouse adalah langkah menuju pembalasan yang sangat pantas untuk seorang pengkhianat. Aku juga menyiapkan sebuah pidato singkat, sebuah kata sambutan yang biasanya berisi ucapan terima kasih, namun kali ini akan berisi pengumuman perpisahan yang akan mengguncang semua orang. Aku membayangkan wajah ibu mertuaku, wajah Adrian, dan wajah para kerabat yang selama ini menganggap kami sebagai pasangan paling harmonis sekecamatan. Ada rasa sakit saat membayangkan kekecewaan orang tua kami, namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan pengkhianatan yang dilakukan Adrian di tengah perjuanganku membawa nyawa baru ke dunia ini. Aku harus tegas, demi harga diriku sebagai wanita dan demi masa depan anakku, agar tidak tumbuh besar melihat ibunya ditindas oleh kebohongan ayahnya sendiri. Menjelang fajar, aku mandi dengan air hangat, mencoba membilas sisa-sisa trauma malam tadi dan mempersiapkan fisikku untuk drama besar yang akan segera dimulai.
Aku memilih hijab dan gamis terbaik yang sudah disiapkan untuk acara ini, sebuah setelan berwarna nude yang elegan namun tetap menunjukkan siluet tubuhku yang tegap meski sedang hamil besar. Aku merias wajahku dengan sangat hati-hati, menggunakan teknik makeup yang bisa menutupi sembab di mataku namun tetap memberikan kesan bercahaya. Di cermin, aku tidak lagi melihat Nadhira yang malang, melainkan seorang wanita muda berusia 25 tahun yang sudah siap menghadapi badai dengan kepala tegak. Suara mobil terdengar memasuki halaman rumah tepat saat matahari mulai menyingsing, menandakan kepulangan sang pahlawan keluarga dari tugas palsunya. Aku mendengar suara Adrian yang ceria menyapa ibu mertuaku di bawah, diikuti dengan langkah kakinya yang terburu-buru menaiki tangga menuju kamar kami. Aku menarik napas panjang, memasang senyum terbaik yang pernah kupelajari dalam hidupku, dan bersiap menyambutnya di depan pintu kamar. Ketika pintu terbuka, Adrian langsung menghambur memelukku, mencium keningku dengan hangat, dan memberikan aroma parfum maskulin yang kini sudah bercampur dengan aroma parfum wanita yang sangat kukenal dari lorong hotel tadi. "Aku pulang, sayang. Maaf ya aku sempat membuatmu cemas kemarin," ucapnya dengan nada suara yang begitu lembut, seolah-olah ia benar-benar baru saja kembali dari medan perang pekerjaan yang berat. Aku hanya membalas pelukannya dengan kaku, menepuk pundaknya pelan sambil membisikkan kata-kata yang mengandung makna ganda yang tidak ia sadari. "Iya, Adrian, aku senang kamu pulang tepat waktu, karena hari ini akan menjadi hari yang tidak akan pernah kita lupakan seumur hidup kita," jawabku pelan. Ia tersenyum lebar, merasa aman dalam kebohongannya, tanpa tahu bahwa di balik senyumanku, aku sudah menyiapkan peti mati bagi pernikahan kami di depan ratusan mata yang akan datang beberapa jam lagi. Adrian bergegas menuju kamar mandi dengan siulan kecil yang terdengar begitu santai, seolah-olah beban dosa yang ia bawa semalam tidak memiliki berat sama sekali. Aku berdiri di depan jendela kamar, memerhatikan para tamu yang mulai berdatangan satu persatu memenuhi halaman rumah yang telah disulap menjadi taman melati yang indah. Tanganku mengusap perutku yang kembali terasa mengencang, sebuah sinyal dari janin di dalam sana bahwa ibunya sedang berada dalam puncak ketegangan. Aku harus bertahan, setidaknya beberapa jam lagi, sampai semua mata tertuju pada layar proyektor yang kini sudah terpasang manis di sudut ruang utama. "Sayang, tolong ambilkan kemeja putih yang baru disetrika itu, ya," teriak Adrian dari balik pintu kamar mandi, suaranya terdengar begitu manja dan penuh tuntutan seperti biasanya. Aku berjalan menuju lemari, mengambil kemeja putih bersih yang seharusnya melambangkan kesucian acara hari ini, namun bagiku kemeja itu kini tampak seperti kain kafan untuk pernikahan kami. Aku meletakkannya di atas tempat tidur dengan gerakan mekanis, tanpa sepatah kata pun, karena aku takut jika aku membuka mulut, hanya makian yang akan keluar. Aku terus memutar otak, memastikan bahwa Maya benar-benar akan hadir di acara ini sesuai dengan undangan rahasia yang kukirimkan melalui pesan anonim tadi subuh. Sesaat setelah Adrian keluar dengan handuk yang melilit pinggangnya, ia menghampiriku dan mencoba mencuri kecupan di pipiku, namun aku segera berpaling dengan alasan ingin membetulkan letak hijabku di cermin. Ia hanya terkekeh, menganggap sikap dinginku sebagai sisa-sisa kekesalan karena ia meninggalkanku semalam untuk urusan pekerjaan. "Masih marah ya? Nanti setelah acara selesai, kita liburannya. Cuma kita berdua plus jagoan kecil ini," ucapnya sambil mengelus perutku dengan tangan yang tadi malam mungkin saja sedang mengelus tubuh wanita lain. Rasa jijik menjalar ke seluruh sarafku, membuatku harus menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar tidak berteriak tepat di depan wajahnya. Aku turun ke lantai bawah lebih dulu, meninggalkan Adrian yang masih asyik bersolek agar terlihat sempurna sebagai sosok calon ayah idaman. Di ruang tamu, ibu mertuaku tampak sangat sibuk menyapa para kerabat jauh,
Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan menceritakan betapa serasinya aku dan Adrian. Aku menyalami tangan-tangan yang menyodorkan doa, menerima pelukan hangat yang terasa hampa, dan memaksakan senyum hingga otot wajahku terasa kaku. Di balik keramahan ini, aku merasa seperti seorang mata-mata yang sedang menunggu momen paling tepat untuk meledakkan bom waktu yang sudah kusetel di dalam laptop di atas meja operator. Sekitar pukul 10 pagi, acara resmi dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bergema syahdu di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang seharusnya penuh dengan ketenangan batin. Adrian duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat-erat di hadapan semua orang, seolah ingin menunjukkan pada dunia betapa ia sangat mencintaiku. Aku membiarkan tangannya yang kotor itu menyentuh kulitku untuk terakhir kalinya sebelum semua kebenaran ini terungkap. Sesekali ia membisikkan kata-kata cinta di telingaku, namun bagiku, setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun yang kian memperparah luka di hatiku. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk, aku melihat seorang wanita dengan kacamata hitam besar dan pakaian yang sedikit terlalu mencolok untuk acara syukuran agama masuk ke dalam area tenda. Jantungku berpacu kencang, itu dia, Maya, sosok masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi dari hidup Adrian. Ia tampak ragu sejenak, namun kemudian berjalan dengan penuh percaya diri menuju barisan kursi belakang, matanya liar mencari sosok pria yang menjanjikannya kebahagiaan semalam. Aku melihat Adrian sempat menegang sesaat ketika matanya menangkap kehadiran wanita itu, meski ia dengan cepat berusaha kembali mengontrol ekspresi wajahnya agar tetap terlihat tenang. Adrian mulai tampak tidak tenang. Ia berkali-kali mengubah posisi duduknya dan keringat dingin mulai membasahi dahinya meskipun ruangan sudah dilengkapi dengan pendingin udara yang maksimal. Ia terus melirik ke arah Maya, dan Maya pun memberikan tatapan yang sulit diartikan, sebuah campuran antara rindu dan rasa memiliki yang berlebihan. Aku bisa merasakan kepanikan yang mulai merayap di balik genggaman tangan Adrian. Ia pasti bertanya-tanya bagaimana bisa Maya berada di sini, di tengah-tengah acara yang paling rahasia baginya. Ini adalah awal dari kehancurannya, dan aku menikmati setiap detik kegelisahan yang ia rasakan saat ini. Ibu mertuaku yang melihat kegelisahan Adrian sempat berbisik pelan, bertanya apakah suamiku itu sedang tidak enak badan karena kelelahan bekerja dari luar kota. Adrian hanya mengangguk pelan, memberikan alasan klise bahwa ia kurang tidur, tanpa berani menatap mata ibunya sendiri yang sangat membanggakannya. Aku hanya diam membisu, terus menatap lurus ke depan, fokus pada rangkaian acara yang sebentar lagi akan mencapai puncaknya, yaitu sesi pemutaran video perjalanan kehamilan kami. Operator video sudah memberikan kode padaku bahwa semuanya sudah siap, dan aku hanya perlu memberikan satu anggukan kecil untuk memulai eksekusi. Sebelum sesi video dimulai, Adrian sempat meminta izin padaku untuk pergi ke toilet sebentar. Aku tahu itu hanyalah alasannya untuk bisa menghampiri Maya dan mengusirnya dari sini. Namun, aku dengan cepat menahan lengannya, memberikan tatapan yang sangat dalam dan penuh makna yang membuatnya urung melangkah. Tunggu sebentar lagi, Mas. Ada kejutan spesial dariku di layar itu. Kamu tidak boleh melewatkannya karena ini tentang kita. Ucapku dengan nada suara yang sangat manis namun mengancam. Ia terpaksa duduk kembali dengan wajah yang kian pucat, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres namun ia tidak mampu menebak apa yang sedang kurencanakan. Ruangan tiba-tiba digelapkan, dan fokus semua orang beralih ke layar proyektor besar yang ada di depan panggung utama yang dihiasi bunga-bunga segar. Suara instrumen musik yang lembut mulai mengalun, mengiringi foto-foto awal pernikahanku dengan Adrian yang terlihat begitu bahagia dan penuh harapan. Para tamu undangan terdengar bergumam kagum, beberapa kerabat mulai mengusap air mata karena terharu melihat perjalanan cinta kami yang dianggap sangat romantis. Adrian menghela napas lega,
Mungkin mengira bahwa kejutan yang kumaksud benar-benar sebuah dedikasi cinta untuknya, tanpa menyadari bahwa slide berikutnya adalah akhir dari reputasinya sebagai pria terhormat. Slide demi slide berganti, menampilkan momen-momen manis saat pertama kali aku memberikan kejutan hasil tes pak garis 2 kepada Adrian. Di layar, wajah Adrian tampak menangis haru sambil memelukku erat, sebuah akting yang sangat luar biasa jika diingat kembali sekarang. Seluruh tamu undangan memberikan tepuk tangan kecil, sementara ibu mertuaku berkali-kali menyeka air mata bahagianya dengan ujung jilbab. Adrian yang berada di sampingku mulai tampak sedikit lebih rileks, ia menggenggam tanganku lebih erat dan membisikkan kata terima kasih sayang, seolah ia merasa telah memenangkan kepercayaan diriku kembali sepenuhnya. Namun, ketenangan semu itu hanya bertahan selama beberapa detik saja sebelum musik latar yang tadinya melankolis tiba-tiba berhenti total, menyisakan kesunyian yang mencekam di dalam ruangan. Layar proyektor mendadak berubah menjadi gelap sejenak sebelum menampilkan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang sangat vulgar antara Adrian dan seorang wanita. Nama kontaknya memang disamarkan, namun foto profil wanita itu tidak bisa berbohong, itu adalah Maya, yang saat ini duduk mematung di barisan belakang tamu. Suara bisik-bisik mulai menjalar di antara para tamu seperti api yang menyambar rumput kering, menciptakan kegaduhan kecil yang tak terkendali. Adrian tersentak kaget, ia mencoba berdiri untuk menghampiri operator laptop, namun aku menahan lengannya dengan kekuatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Duduk, Adrian. Tonton sampai habis, ini adalah bagian paling menarik dari perjalanan kita, bisikku tepat di telinganya dengan nada yang sangat dingin dan tajam. Wajah suamiku kini bukan lagi pucat, melainkan putih pasi seperti mayat, matanya terbelalak menatap layar yang kini mulai memutar video rekaman di lorong hotel tadi malam. Rekaman itu menunjukkan dengan sangat jelas wajah Adrian yang sedang mencium dan memeluk Maya di depan pintu kamar 402, lengkap dengan durasi waktu yang tercantum di sudut video. Seluruh tamu undangan terperanjat, beberapa di antara mereka menutup mulut karena tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan di hari suci ini. Ibu mertuaku berdiri dari kursinya dengan tubuh yang gemetar hebat, matanya menatap layar dan menatap putranya secara bergantian dengan tatapan penuh kehancuran. Video itu terus berputar, menampilkan adegan demi adegan pengkhianatan yang dilakukan Adrian di saat ia mengaku sedang berada di luar kota demi mencari biaya persalinan. Tidak ada ruang untuk membantah, tidak ada celah untuk beralibi, semua bukti tersaji dengan resolusi tinggi di hadapan ratusan pasang mata keluarga besar. Adrian mulai berteriak histeris, menyuruh operator mematikan proyektor. Namun operator tersebut sudah kuinstruksikan sebelumnya untuk mengabaikan perintah siapapun kecuali aku. Ia mencoba merampas ponselku, namun beberapa sepupu laki-lakiku yang sudah curiga sejak tadi segera maju untuk menjauhkan Adrian dariku. Aku berdiri dari kursiku, menatap suamiku yang kini tampak begitu kecil dan menjijikkan di mataku, tanpa ada setetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk mataku. Aku merasa sangat kuat, sebuah kekuatan yang lahir dari rasa sakit yang sudah mencapai puncaknya hingga tidak bisa lagi dirasakan sebagai luka. Maya, yang menyadari dirinya menjadi pusat perhatian dan sumber malapetaka, mencoba melarikan diri dari kerumunan tamu undangan dengan terburu-buru. Namun, beberapa kerabat perempuanku yang geram segera menghalangi langkahnya di pintu keluar, menuntut penjelasan atas kehadirannya di acara ini. Suasana yang tadinya penuh dengan doa dan keberkahan kini berubah menjadi medan penghakiman yang sangat panas dan penuh emosi. Aku melihat Maya hanya bisa menunduk. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini tampak berantakan karena ketakutan yang luar biasa menghadapi amukan massa. Ibu mertuaku melangkah mendekati Adrian, dan tanpa aba-aba, sebuah tamparan keras mendarat di pipi putranya yang sangat ia banggakan itu,
hingga wajah Adrian tertoleh ke samping. "Kamu binatang, Adrian. Kamu hianati istrimu yang sedang mengandung cucuku demi wanita murahan itu," teriak ibu mertuaku dengan suara yang pecah oleh tangis dan amarah. Adrian hanya bisa tertunduk diam, memegang pipinya yang memerah, sementara seluruh keluarga besar melontarkan makian yang menusuk harga dirinya. Inilah momen yang paling kunantikan, melihat singgasana kebohongannya runtuh tepat di hadapan orang yang paling ia takuti di dunia ini. Aku berjalan menuju podium, mengambil mikrofon dengan tangan yang sangat tenang, sementara seluruh ruangan mendadak menjadi sunyi menunggu apa yang akan kuucapkan. Aku menatap satu persatu tamu yang hadir, lalu terakhir menatap Adrian yang kini sedang berlutut di lantai sambil memohon ampun padaku di depan semua orang. Acara hari ini memang tentang doa untuk 7 bulan kehamilanku, tapi juga menjadi doa perpisahan untuk pernikahanku dengan pria yang tidak memiliki nurani ini. Ucapku dengan suara yang lantang dan jelas, menggema ke seluruh penjuru rumah. Aku melepaskan cincin kawin dari jari manisku, benda yang selama ini kuanggap suci namun kini, hanyalah sepotong logam tanpa makna yang melingkari tubuhku. Aku menjatuhkan cincin itu tepat di depan kaki Adrian, yang masih bersujud menangis memegangi kakiku, memohon agar aku tidak meninggalkannya. "Simpan cincin ini untuk mahar pernikahanmu dengan Maya, karena mulai detik ini, aku bukan lagi istrimu," lanjutku tanpa keraguan sedikit pun di dalam hati. Rasa lega yang luar biasa menyelimuti dadaku, seolah beban seberat gunung yang menindihku selama berbulan-bulan telah terangkat seketika. Aku memutar tubuhku, berjalan menjauh dari kerumunan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, mengabaikan teriakan panggilan Adrian yang memilukan. Aku berjalan menuju kamarku, mengambil tas yang sudah kusiapkan semalam, dan memutuskan untuk pergi dari rumah yang kini terasa seperti penjara penuh dosa ini. Sambil mengusap perutku, aku membisikkan janji baru kepada anakku, bahwa kami akan memulai hidup baru yang jauh lebih bersih dan jujur. Di luar, hujan mulai turun membasahi tenda-tenda pesta yang hancur, seolah langit ikut membersihkan sisa-sisa kotoran dari sebuah pengkhianatan yang akhirnya terbongkar secara sempurna. Langkah kakiku menapaki anak tangga dengan mantap, meski rasa nyeri di punggung akibat beban kehamilan kian terasa menyiksa. Di belakangku, suara riuh rendah makian keluarga besar masih bersahutan, menciptakan simfoni kehancuran yang sangat layak diterima oleh Adrian. Aku masuk ke dalam kamar yang selama 3 tahun ini menjadi saksi bisu cintaku yang buta, lalu segera mengunci pintu rapat-rapat untuk sekadar mengambil napas. Di ruangan ini, aroma parfum Adrian masih tertinggal di bantal, namun alih-alih merasa rindu, aku justru merasa mual hingga harus membekap mulutku sendiri agar tidak muntah di atas karpet. Aku segera membuka lemari dan mengambil tas besar yang sudah kusembunyikan di balik tumpukan kain jarik untuk persalinan nanti. Dengan gerakan cepat namun tenang, aku memasukkan beberapa potong pakaian, dokumen-dokumen penting seperti buku nikah asli, akta kelahiran, dan buku kontrol kehamilan yang tidak boleh tertinggal. Aku tahu, setelah badai di bawah sana mereda, Adrian pasti akan mencoba masuk dan memohon-mohon dengan segala manipulasi yang ia punya. Aku tidak boleh memberinya celah sedikit pun untuk kembali menyentuh hidupku atau menyentuh mental anak yang sedang kukandung ini. Tiba-tiba, pintu kamar digedor dengan sangat keras dari luar, diikuti suara isak tangis Adrian yang terdengar begitu menyedihkan dan penuh penyesalan palsu. "Nadhira, buka pintunya, sayang. Aku mohon, aku bisa jelaskan semuanya. Itu semua tidak seperti yang kamu lihat di video itu," teriaknya dengan suara parau yang nyaris habis. Aku hanya berdiri di tengah kamar, menatap pintu kayu itu dengan tatapan kosong tanpa niat sedikit pun untuk membukanya atau menjawab satu kata pun.
Penjelasan apa lagi yang bisa menutupi bukti visual di mana ia sedang bercumbu di depan kamar hotel saat istrimu sedang bertaruh nyawa menyiapkan masa depan anakmu? Pergi, Adrian. Sebelum aku memanggil polisi untuk menyeretmu keluar dari rumah ini karena perzinaan. Teriakku akhirnya dengan suara yang melengking tajam, membuat gedoran di pintu seketika terhenti. Aku bisa mendengar suara ibu mertuaku di luar sana yang sedang memarahi Adrian habis-habisan, menyuruhnya menjauh dari kamarku agar aku tidak semakin stres. Ibu mertuaku mungkin hancur karena kelakuan putranya, namun aku tahu di balik dukanya, beliau sedang berusaha melindungiku dan cucu yang sangat ia harapkan kehadirannya. Aku terduduk di tepi ranjang, memegangi perutku yang terasa sangat kencang, mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu liar. Aku mengambil ponselku dan menghubungi orang tuaku yang sedang dalam perjalanan menuju acara ini, karena tadi pagi mereka sempat tertunda akibat kendala transportasi. Dengan suara yang diatur setegar mungkin, aku memberitahu mereka bahwa acara syukuran telah dibatalkan karena sebuah masalah besar yang melibatkan pengkhianatan Adrian. Ayahku, yang biasanya pendiam, langsung meledak dalam kemarahan melalui sambungan telepon, bersumpah akan menjemputku saat itu juga dan tidak akan membiarkan Adrian menyentuhku lagi. Mendengar dukungan dari ayah, pertahanan yang kubangun sejak semalam akhirnya runtuh sedikit, dan air mata mulai membasahi pipiku dengan sangat deras. Sambil menunggu ayah datang, aku kembali bercermin, menatap wajahku yang kini terlihat jauh lebih dewasa namun juga jauh lebih lelah dari beberapa jam yang lalu. Aku menghapus sisa-sisa air mata dan memperbaiki riasanku, memastikan bahwa ketika aku keluar dari rumah ini, aku tidak terlihat sebagai korban yang kalah. Aku adalah seorang pejuang yang telah berhasil memenangkan kembali harga dirinya di tengah badai pengkhianatan yang paling kotor. Aku melepaskan semua perhiasan pemberian Adrian, kalung, gelang, dan anting, lalu meletakkannya dengan rapi di atas meja rias sebagai simbol bahwa aku tidak butuh 1 rupiah pun dari hartanya untuk bertahan hidup. Aku mendengar suara mobil ayah berhenti di depan rumah, diikuti dengan suasana yang semakin gaduh di lantai bawah karena kehadiran keluarga besarku yang lain. Aku menarik napas panjang, menyambar tas besarku, dan membuka kunci pintu kamar dengan tangan yang kini benar-benar stabil. Saat pintu terbuka, aku melihat Adrian masih bersimpuh di lantai lorong dengan wajah yang sudah bengkak karena tangis dan mungkin tamparan dari kerabat-kerabatku yang lain. Ia mencoba meraih kakiku lagi, namun aku segera menghindar dengan gerakan jijik, seolah-olah ia adalah tumpukan sampah yang sangat kotor dan bau. Jangan pernah berani menginjakkan kakimu di rumah orang tuaku, dan jangan pernah berpikir untuk menemuiku atau anak ini setelah dia lahir nanti, ucapku dengan nada yang sangat tenang namun mengandung ancaman yang mematikan. Aku berjalan melewatinya tanpa sedikit pun rasa iba, menuruni tangga dengan kepala tegak meski perutku terasa sangat berat untuk dibawa melangkah. Di ruang tamu, kulihat ibu mertuaku sedang terduduk lemas sambil menangis, dikelilingi oleh bibi-bibiku yang mencoba menenangkannya di tengah sisa-sisa dekorasi acara yang kini tampak menyedihkan. Aku menghampiri beliau, mencium tangannya untuk terakhir kalinya, dan meminta maaf karena harus mengakhiri hubungan ini dengan cara yang tragis. Ayahku sudah berdiri di ambang pintu dengan wajah yang memerah karena marah, matanya menatap Adrian yang sedang merangkak turun tangga dengan tatapan yang seolah ingin membunuh. Ayah segera mengambil alih tas besarku dan membimbingku menuju mobil dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada satupun orang yang menghalangi jalan kami. Aku masuk ke dalam mobil, duduk di kursi penumpang, dan menatap rumah yang pernah kuharap menjadi surga bagi keluarga kecilku itu untuk terakhir kalinya. Semua bunga melati yang dipasang sebagai hiasan kini tampak layu di mataku, melambangkan cintaku yang juga sudah mati dan tak akan pernah bisa tumbuh kembali. Saat mobil mulai bergerak menjauhi halaman rumah,
Aku melihat Adrian berlari mengejar mobil kami sambil terus meneriakkan namaku dengan histeris hingga ia terjatuh di atas aspal yang basah oleh hujan. Aku tidak merasa puas, namun aku merasa bebas, sebuah kebebasan yang harus dibayar mahal dengan hancurnya sebuah impian. Aku menyandarkan kepalaku di bahu ayah, menutup mata, dan berjanji pada diri sendiri bahwa mulai detik ini, satu-satunya prioritas hidupku adalah kesehatan janin ini dan kebahagiaanku sendiri. Drama syukuran 7 bulanan ini mungkin berakhir dengan air mata, namun bagiku, ini adalah awal dari babak baru yang jauh lebih bermartabat tanpa kehadiran seorang pengkhianat di sampingku. Suasana di dalam mobil ayah terasa begitu hening, hanya suara rintik hujan yang menghantam atap mobil dan deru mesin yang stabil menemani perjalanan kami menjauh dari reruntuhan rumah tangga itu. Aku menyandarkan kepalaku pada kaca jendela yang dingin, menatap ruko-ruko yang berlalu dengan pandangan kosong, sementara tanganku tak henti-hentinya mengusap perutku yang sesekali menegang. Ayah sesekali melirikku dari spion tengah dengan tatapan penuh luka. Ia tidak banyak bicara karena ia tahu bahwa saat ini kata-kata hanyalah angin lalu yang tak mampu menambal lubang di hatiku. Keheningan ini justru menjadi ruang bagiku untuk benar-benar menyadari bahwa hidupku telah berubah total dalam hitungan jam, dari seorang istri yang dipuja menjadi seorang wanita tunggal yang harus berjuang demi nyawa di dalam rahimnya. Ponselku yang berada di pangkuan terus bergetar tanpa henti, puluhan panggilan masuk dan pesan singkat dari Adrian memenuhi layar, namun tak satu pun yang ingin kubuka. Bahkan Maya, wanita yang tadi tampak ketakutan, mulai mengirimkan pesan permintaan maaf yang terdengar sangat manipulatif, seolah-olah ia juga adalah korban dari janji manis Adrian. Aku tersenyum pahit melihat nama mereka muncul bergantian di barisan notifikasi, betapa malangnya mereka yang mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah hancur lebur menjadi debu. Tanpa ragu, aku mematikan ponsel tersebut dan memasukkannya ke dalam tas, memutuskan untuk memutus seluruh akses komunikasi dengan masa laluku yang beracun itu mulai saat ini juga. Kami sampai di rumah masa kecilku saat hari sudah mulai gelap, sebuah rumah sederhana dengan taman kecil yang selalu dirawat ibu dengan kasih sayang. Turun dari mobil, aku disambut oleh ibu yang langsung memelukku erat tanpa sepatah kata pun, hanya isakan kecilnya yang terasa hangat di pundakku yang kaku. Aroma rumah ini, aroma masakan ibu dan kayu tua, seketika memberikan sedikit rasa nyaman yang selama ini hilang di tengah kemewahan palsu yang diberikan Adrian. Aku merasa seperti anak kecil yang kembali pulang setelah tersesat di hutan belantara yang penuh duri, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian di hotel itu, aku merasa benar-benar aman. Namun, kenyamanan itu terusik ketika sebuah mobil mewah yang sangat kukenal berhenti tepat di depan pagar rumah ibu tak lama setelah kami masuk. Aku mengintip dari balik gorden dan melihat ibu mertuaku turun dengan langkah gontai, didampingi oleh sopir pribadinya yang membawa beberapa kotak besar. Jantungku kembali berdebar kencang. Ada rasa takut jika beliau datang untuk membujukku kembali pada putranya yang tidak berguna itu. Ibu mertuaku tampak sangat rapuh, wajahnya sembab dan bahunya merosot, jauh dari citra wanita sosialita yang biasanya selalu tampil sempurna dan penuh percaya diri di hadapan kolega-koleganya. Ayah awalnya ingin melarangnya masuk, namun aku memegang lengan ayah dan memberikan isyarat bahwa aku ingin berbicara dengan beliau untuk terakhir kalinya secara pribadi. Ibu mertuaku masuk ke ruang tamu dengan kepala tertunduk. Ia tidak berani menatap mata ayah dan ibuku yang berdiri kaku di sudut ruangan dengan aura yang sangat dingin. Beliau duduk di hadapanku, lalu perlahan membuka salah satu kotak yang dibawanya, yang ternyata berisi seluruh perhiasan keluarga dan akta tanah atas namaku yang pernah ia janjikan dulu. Nadhira, ini bukan untuk menyuapmu agar kembali pada Adrian, tapi ini adalah hakmu dan cucuku, ucapnya dengan suara yang pecah karena rasa malu yang amat dalam.
Beliau menangis tersedu-sedu, menceritakan betapa ia telah gagal mendidik Adrian menjadi pria yang bertanggung jawab dan menghormati wanita. Ibu tidak akan memintamu kembali padanya, karena ibu tahu dia sudah mati di matamu, dan ibu pun merasa sangat terhina oleh darah daging ibu sendiri, lanjutnya sambil menggenggam tanganku. Aku melihat ketulusan di matanya, sebuah luka yang mungkin sama besarnya dengan lukaku karena dikhianati oleh orang yang paling dicintai. Meski aku sangat membenci Adrian, aku menyadari bahwa ibu mertuaku tetaplah nenek dari anak yang kukandung, dan beliau tidak sepantasnya menanggung dosa putranya sendirian. Aku mendorong kembali kotak perhiasan itu dengan lembut namun tegas, menunjukkan bahwa aku tidak menginginkan apapun yang berasal dari keluarga mereka saat ini. Terima kasih, Bu, tapi aku hanya ingin ketenangan untuk sisa kehamilanku. Aku tidak butuh harta ini untuk membesarkan anakku, jawabku dengan nada bicara yang sopan namun mengandung jarak yang sangat jelas. Ibu mertuaku terdiam. Ia tampak terpukul melihat betapa kuatnya keputusanku untuk memutus rantai hubungan ini tanpa menyisakan sedikit pun celah materi. Beliau akhirnya mengerti bahwa harga diriku tidak bisa dibeli dengan sertifikat tanah atau berlian manapun yang ia tawarkan malam itu. Sebelum pamit, ibu mertuaku memberitahukan satu hal yang membuatku terkejut. Adrian telah ia usir dari rumah dan seluruh fasilitas kantor milik keluarga telah ditarik kembali. Adrian kini tidak memiliki apa-apa. Ia kehilangan pekerjaan, rumah, dan reputasi dalam waktu 1 malam, sebuah hukuman sosial yang sangat setimpal bagi seorang pengkhianat. Sementara Maya, menurut kabar, langsung memutuskan hubungan dengan Adrian begitu tahu bahwa pria itu kini jatuh miskin dan tidak lagi memiliki pengaruh apa-apa. Ironis sekali melihat betapa cepatnya cinta sejati mereka menguap saat kenyamanan materi mulai menghilang dari genggaman, meninggalkan Adrian dalam kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Setelah ibu mertuaku pergi, aku duduk di teras rumah sambil menatap bintang-bintang yang mulai muncul di balik awan mendung yang mulai menipis. Ada rasa puas yang aneh mendengar kehancuran Adrian, namun di sisi lain, aku merasa kasihan pada diriku sendiri karena pernah menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan pria serendah itu. Aku menghela napas panjang, membiarkan udara malam yang segar membersihkan sisa-sisa sesak di dadaku yang kian mereda. Aku menyadari bahwa pengkhianatan ini adalah cara Tuhan menyelamatkanku dari pernikahan yang jauh lebih mengerikan di masa depan, sebuah restu di balik musibah yang sangat pahit. Aku masuk ke dalam kamar lamaku yang sudah disiapkan ibu dengan sprei bersih beraroma bunga matahari, tempat di mana aku dulu bermimpi tentang masa depan yang indah. Sekarang, mimpi itu telah berubah bentuk. Bukan lagi tentang sepasang suami istri yang menua bersama, melainkan tentang seorang ibu dan anak yang akan saling menguatkan. Aku mematikan lampu, berbaring miring sambil memeluk perutku, merasakan gerakan bayi yang kini jauh lebih tenang seolah ia tahu ibunya sudah tidak lagi bersedih. Esok adalah hari baru, dan meskipun tanpa acara 7 bulanan yang megah, aku merasa jauh lebih diberkati daripada sebelumnya. Sinar matahari pagi menembus jendela kamar masa kecilku, membawa kehangatan yang berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada lagi perasaan sesak atau kecemasan yang menghantui setiap kali aku membuka mata, hanya ada ketenangan yang tulus meski masa depanku kini tampak sangat berbeda. Aku bangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan, seolah-olah beban ribuan ton yang menindih bahuku telah luruh bersama hujan semalam. Hari ini seharusnya menjadi hari pemulihan setelah acara 7 bulanan yang gagal, namun bagiku, hari ini adalah hari pertama aku benar-benar menghirup udara kebebasan tanpa bayang-bayang kebohongan Adrian. Di meja makan, ibu sudah menyiapkan sarapan favoritku, bubur ayam hangat dengan kerupuk yang melimpah, sementara ayah duduk membaca koran dengan raut wajah yang jauh lebih tenang. Kami tidak banyak membahas kejadian kemarin,
karena bagi keluarga kami, nama Adrian sudah dianggap tidak ada lagi dalam silsilah keluarga besar. Ibu sesekali mengelus perutku saat menyajikan teh hangat, memberikan kekuatan tanpa perlu banyak bicara, sebuah dukungan tanpa syarat yang hanya bisa diberikan oleh orang tua. Aku merasa sangat bersyukur karena memiliki tempat untuk pulang, sebuah pelabuhan yang tidak akan pernah menghakimiku atas kegagalan rumah tangga yang bukan kesalahanku. Tak lama setelah sarapan, sebuah pesan masuk ke ponsel ayah dari pengacara keluarga kami, mengabarkan bahwa berkas gugatan cerai sudah siap untuk ditandatangani. Aku tidak ingin menunda-nunda lagi. Aku ingin statusku jelas sebelum bayi ini lahir ke dunia, agar tidak ada lagi klaim atau gangguan dari pihak Adrian di masa depan. Aku meminta ayah untuk segera mengurus segala sesuatunya, termasuk permintaan hak asuh penuh tanpa kompromi sedikit pun bagi sang pengkhianat. Aku tahu ini akan menjadi proses yang panjang, namun aku sudah menyiapkan mental untuk menghadapi persidangan seberat apapun demi ketenangan hidupku kelak. Sore harinya, sebuah paket tanpa nama tiba di depan pagar rumah, berisi sebuah amplop coklat besar yang ternyata berasal dari Adrian. Di dalamnya terdapat surat panjang yang ditulis tangan dengan tinta yang tampak luntur karena tetesan air mata, berisi permohonan ampun yang sangat dramatis. Ia mengaku sangat menyesal, mengatakan bahwa Maya hanyalah godaan sesaat dan ia masih sangat mencintaiku serta calon anak kami. Aku membaca surat itu tanpa emosi, tanpa amarah, bahkan tanpa rasa benci. Aku hanya merasa bosan melihat betapa rendahnya cara pria itu mencoba menarikku kembali ke dalam lubang hitamnya. Tanpa perlu berpikir dua kali, aku mengambil korek api dan membakar surat itu di atas asbak di teras depan, membiarkan setiap kata manisnya berubah menjadi abu hitam yang terbang terbawa angin. Puncak pembalasanku bukanlah dengan membalas selingkuh atau memaki-makinya di media sosial, melainkan dengan menjadi sepenuhnya tidak peduli pada eksistensinya. Aku ingin dia tahu bahwa kepergianku bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah keputusan final yang tidak bisa diganggu-gugat oleh air mata buayanya. Melihat abu surat itu lenyap, aku merasa benar-benar telah memutuskan ikatan batin terakhir yang tersisa di antara kami. Beberapa minggu berlalu, kabar tentang kehancuran Adrian terus terdengar lewat selentingan kerabat. Ia kini dikabarkan depresi karena ditinggalkan oleh Maya yang ternyata hanya mengincar hartanya. Adrian yang dulu selalu tampil klimis dan sombong, kini dikabarkan hidup berpindah-pindah dan berusaha mencari pekerjaan serabutan, karena reputasinya di dunia IT sudah hancur total akibat skandal tersebut. Aku mendengar kabar itu dengan datar, seolah sedang mendengarkan berita tentang orang asing yang tidak pernah kutahu namanya. Bagiku, nasib malangnya hanyalah hukum tabur tuai yang sedang bekerja dengan sangat presisi tanpa perlu campur tanganku lagi. Aku mulai menyibukkan diri dengan mengikuti kelas yoga kehamilan dan mempersiapkan perlengkapan bayi yang baru, kali ini dengan pilihanku sendiri tanpa campur tangan selera Adrian. Aku mengganti tema kamar bayi yang tadinya bernuansa biru kaku menjadi warna-warna bumi yang hangat dan menenangkan, menciptakan ruang suci bagi malaikat kecilku nanti. Setiap kali aku merasakan gerakan di dalam perut, aku membisikkan bahwa ia akan tumbuh dengan cinta yang jujur, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Aku ingin dia bangga memiliki ibu yang berani mengambil keputusan sulit demi menjaga kehormatan mereka berdua. Hari persalinan pun tiba lebih cepat dari perkiraan, di sebuah rumah sakit bersalin yang tenang dengan dukungan ibu dan ayah yang tak pernah lepas dari sisiku. Saat aku berjuang antara hidup dan mati di ruang persalinan, aku tidak memikirkan Adrian sedikit pun. Fokusku hanya pada napas dan pertemuan pertama dengan nyawa yang sudah kuselamatkan dari ayah yang salah. Ketika suara tangisan bayi pecah memenuhi ruangan, aku merasa sebuah pintu gerbang kebahagiaan yang sesungguhnya telah terbuka lebar untukku.
Bayiku lahir dengan sehat, sangat cantik, dengan mata yang jernih seolah menyimpan seluruh kedamaian di dunia ini. Aku memberi nama anakku dengan nama yang melambangkan kekuatan dan cahaya, sebuah nama yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Adrian. Di akta kelahirannya, aku memastikan kolom nama ayah tetap ada, namun secara hukum ia tidak memiliki hak perwalian apapun atas anak ini. Saat aku menggendongnya untuk pertama kali, aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah membiarkan dia merasa kurang hanya karena tidak ada sosok ayah di sampingnya. Aku akan menjadi ibu, ayah, pelindung, dan teman terbaik baginya, membangun dunia yang jauh lebih indah dari apa yang pernah kuhancurkan kemarin. Kini, aku duduk di taman belakang rumah orang tuaku sambil menggendong putri kecilku yang sedang tertidur lelap di bawah sinar matahari pagi. Aku melihat kembali ke belakang, pada kejadian H1 acara 7 bulanan yang mengerikan itu, dan menyadari bahwa itu adalah kado terbaik dari Tuhan. Jika pengkhianatan itu tidak terbongkar hari itu, mungkin aku masih terperangkap dalam kepalsuan hingga puluhan tahun lamanya. Aku tersenyum tipis, menatap masa depan yang cerah di depan mata, menyadari bahwa terkadang kehancuran total adalah satu-satunya cara untuk membangun kembali hidup yang lebih bermartabat.